Di negara ini Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Orang Indonesia kenapa kuat, kenapa hebat? Karena tidak ada pelindungan dari negara dan pemerintah. Pemerintah banyak ngancam kepada penduduknya, begitu. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tangguh karena cari duit sendiri, berlindung sendiri, ya toh? Jadi mereka sangat luar biasa. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Gitu ya. Ya. Itu ya Mas, itu bukan soal kesombongan loh, katanya rakyat. Rakyat kan yang megang kedaulatan, katanya demokrasi. Loh, presiden kan outsourcing. Buruh 5 tahun. Buruh 5 tahun kok manggil-manggil bos. Nah, saya mencintai Anda semua. Saya mencintai Republik Indonesia. Saya akan sudah diizinkan oleh istri saya untuk melakukan apa saja yang sifatnya kebaikan, kedamaian, kegembiraan, dan kelimpahan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun saya nyumbangnya cuma 1 titik, 2 titik, 1 cc, 2 cc, tapi I will do it because I love you all, seluruh Indonesia. Oh, memang Indonesia ini harus ditolong. Indonesia ini harus dielaborasi, harus dirumuskan bersama-sama, kemudian kita harus punya strategi ke depan, yang instan apa, yang jangka menengah apa, yang jangka panjang apa, harus kita rumuskan dengan baik. Kalau diibaratkan bis umpamanya, Indonesia ini masalahnya ada pada sopirnya, atau pada kondekturnya yang ngentit duit terus, ataukah pada kernetnya yang kalau ngasih kode kepada sopirnya itu dikeliru-kelirukan supaya nabrak-nabrak belakangnya, ataukah mesinnya yang rusak, atau sasisnya yang nggak benar, atau seluruh struktur bis ini memang harus direvolusi habis-habisan, atau ganti bis saja gitu. Nah, itu pertanyaan pertama, gitu ya. Sekarang kalau misalnya kita ke KPK, KPK ini kalau diibaratkan ada 2 kesebelasan, satu kesebelasan anti korupsi melawan kesebelasan korupsi, kan gitu kan? Oke, ini ada kejadian aneh. Loh, ini sesama kesebelasan anti korupsi kok ada yang memasukkan bola ke gawangnya sendiri ya, kok enggak, mestinya kan di sana gawangnya, ini kok memasukkan ke gawangnya sendiri. Jadi KPK kegulan, hukum kegulan, moralitas kegulan gitu loh. Ini ada apa ini? Loh, kok malah ada yang disiram air keras oleh pemain anti korupsi sendiri gitu loh. Itu gimana ceritanya itu? Jadi ini siapa? Ini yang salah, ini kesebelasannya nggak benar milik kesebelasan. Artinya kita lihat di perundang-undangan ini meletakkan KPK ini sebagai fungsi apa di dalam institusi pemberantasan korupsi. Nanti kita ngomong apakah dia ini institusi negara ataukah pemerintah. Dia ini ad hoc ataukah independen, ya. Kalau ad hoc menurut Pak Samad, menurut Mas Busro atau menurut teman-teman yang lain dari KPK, kalau ad hoc itu kan soal pembagian tugas di dalam jenis korupsi atau wilayahnya. Tapi kalau independen berarti ini adalah gerakan rakyat di dalam bentuk negara dan otoritas negara. Jadi KPK bukan alat pemerintah. KPK ketuanya tidak bisa dilantik oleh kepala pemerintahan. Karena KPK tugas nomor 1 adalah mengawasi kepala pemerintahan, kan begitu? Kira-kira, ini nanti kita omongkan bareng-bareng. Kalau ini tidak kita ketemukan, kita pasti akan nanti makin banyak gawang nanti. Sepak bolanya tidak hanya 2 gawang, lama-lama bisa gak gawang dewe-dewe dilupukno dewe-dewe kan gitu. Jadi ini kita harus cari cari semacam simbolisme yang tepat. Apa yang terjadi sehingga kok ada Mas Novel Nasir, dan ternyata bukan hanya beliau, menurut Mbak Najwa sudah ada 165 orang, 115 orang yang mengalami hal yang sama dengan jenis penderitaan yang berbeda, tetapi dizalimi seperti beliau ini. Nah, ini berarti urusannya adalah, kalau gitu game plan-nya ya nggak benar nih. Kalau gitu, ini sepak bolanya aturannya nggak benar nih. Berarti harus ada sidang PSSI, kan begitu. Ya tapi PSSI-nya terlibat semua nih ketuanya, kan begitu. Jadi susah juga ya. Jadi ini terus gimana tuh?
Oh kalau ini lapangan milik siapa? Jangan-jangan pemilik lapangannya pesen skor ini, kan begitu. Jangan-jangan skor yang terjadi antara kesebelasan korupsi dan kesebelasan anti korupsi itu diatur oleh sponsor-sponsor di belakang kesebelasan itu maupun oleh pemilik lapangan. Sepak bola aja untuk taruhan, untuk atu skor. Sekarang ini di Indonesia, terawih saja untuk taruhan. 23 rakaat apa 11 rakaat, ayo 10.000 gitu kan. Oke. Suratnya apa? Li'ila, Alam Nasro, taruhan gitu. Oh iya mas, sekarang lo ya gimana? Apa yang tidak judi hidup ini dijadikan uang sekarang motor lewat ganjil genap, judi juga kok apa aja kok, gitu ya? Oke, saya jawab gini. Oke, sekarang dari simbolisme ini kita kembali. Jadi ternyata sekarang gini, ada dua hal. Yang pertama gini, ini saya bertemu dengan Indonesia yang sejati. Saya bertemu dengan pejuang-pejuang masa depan Indonesia, anak-anak muda KPK yang bahasa Jawanya toh nyowo, bahasa Jawanya bertaruh nyawa mereka untuk memperjuangkan keadilan hukum, untuk memperjuangkan kebersihan negara dari korupsi, kan gitu. Dan anak-anak muda KPK ini menurut saya orang-orang yang saya doakan mudah-mudahan Anda diberi Tuhan 3 macam perlindungan. 1, perlindungan intelijen, artinya Anda punya ilmu untuk kemarin punya pengalaman digerebek, digini-giniin sama ininya dimatiin, ininya disabotis segala macam ya, Anda ada gangguan. Anda harus lebih pintar, Anda mendapatkan perlindungan ilmu dan intelijen pada diri Anda sendiri. Nomor 2, perlindungan kultural, sehingga Anda punya kontak dengan teman-teman anak-anak muda di mana-mana yang sama-sama anti korupsi. Yang nomor 3, Anda harus punya perlindungan spiritual, Anda harus punya wiritan lah, supaya Anda tidak mudah ditembak, tidak mudah disiram air keras, mudah-mudahan nanti kalau ada yang nembak Anda, malaikat menunggangi pelurunya dan begitu sampai ke Anda jadi duit, kan gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin karena di negara ini Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Orang Indonesia kenapa kuat, kenapa hebat? Karena tidak ada perlindungan dari negara dan pemerintah. Pemerintah banyak ngancam kepada penduduknya, begitu. Maka bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat tangguh karena cari duit sendiri, berlindung sendiri, ya toh. Jadi mereka sangat luar biasa. Beda dengan orang Jepang, polisinya baik, negara melindungi, akhirnya mereka jadi manja, jadi tidak tangguh. Jadi kalau soal berkelahi, kalau misalnya bangsa Indonesia ketemu sama bangsa Cina, bangsa Inggris, bangsa Amerika di sebuah lapangan besar, itu kalau mau berkelahi, jangan coba-coba pandang matanya orang Indonesia. Oh, Pak. Aku kan duit macam-macam tak tunjuk temen kan. Jadi orang Indonesia ada dahsyat gitu ya. Oke. Jadi teman-teman KPK harus punya perlindungan. Saya tidak mengatakan saya adalah orang yang gimana-gimana, tapi saya hidup ini tanpa perlindungan, tanpa karier, tanpa sponsor, tanpa jabatan, tanpa profesi, tanpa identitas, tanpa apapun. Saya 66 hidup. Dan keajaiban yang paling besar yang saya terima dari Tuhan adalah ada wanita cantik yang mau-maunya jadi istri saya. Itu bagi saya kalau tidak karena keajaiban Tuhan, itu tidak terjadi. Karena kalau normal, siapa yang mau kawin sama saya? Kerjaannya tidak jelas, ya toh, ngomongnya ngawur, ya toh, dan seterusnya tidak, ilmunya jelas, kiai enggak, ustadz juga cocok, sapi turut lah. Oke. Jadi mas, teman-teman saya doakan, teman-teman habis ini, nanti saya bertanya kepada Anda semua yang hadir sekarang. Tapi sebelum saya tanya kepada Anda, perlindungan kepada teman-teman ini harus dipastikan. Harus, kalau bahasa Jawanya punya rangkepan mas. Jangan hanya pakai kaos, pakai juga baju. Jangan pakai baju dok, pakai rompi juga. Kalau bisa pakai jaket juga, kalau bisa pakai mantel juga. Artinya ada berbagai macam lapis perlindungan hidup Anda. Karena semua penguasa sebenarnya tidak berkuasa atas Anda. Yang berkuasa atas Anda ada yang lebih tinggi, gitu ya. Anda kan tidak bisa menjadwal kencing Anda jam berapa hari ini. Anda nge-grab nggak bisa tahu lagu berapa hari ini, kan begitu. Jadi ada yang berkuasa. Jadi teman-teman KPK saya doakan, saya temani Anda. Dan mulai hari ini kita semua akan menemani teman-teman KPK untuk memperjuangkan kebersihan Indonesia. Oke. Sekarang saya tanya dulu kepada Anda ini mendukung KPK hari ini atau seterusnya?
Seminggu 2 minggu atau setahun 2 tahun? Setahun 2 tahun apa 10 tahun 20 tahun? Seterusnya. Kuat, bener. Serius loh mas. Sebab saya melakukan segala sesuatu tidak pernah sehari. Kalau saya bilang A, saya melakukannya sampai umur 65 tahun. Sampai sekarang AA. Sampai sekarang kalau saya bilang, saya tidak bisa dipanggil presiden. Saya yang berhak panggil presiden karena aku rakyat, aku yang bayar. Ya. Itu saya lakukan. Itu saya lakukan dan saya tidak pernah mau dipanggil ke istana dan saya tidak bangga sama sekali. Hina saya kalau sampai ke sana. Gitu ya. Ya. Itu ya Mas. Itu bukan soal kesombongan loh, katanya rakyat. Rakyat kan yang megang kedaulatan, katanya demokrasi. Loh, presiden kan outsourcing. Buruh 5 tahun. Buruh 5 tahun kok manggil-manggil bos. Nah, buruhnya melamar untuk ketemu bos. Kan begitu. Nah, kalau sudah melamar saya tidak bisa, namanya tamu harus kita hormati. Tapi saya bilang, Tuhan kalau memang tidak baik ya tidak usah datang. Bagaimana caranya lah, kamu lah. Sampean kan tahu segala macam dan punya cara banyak sekali lah. Kalau memang tidak baik tidak usah ketemu gitu. Akhirnya tidak ketemu semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Meskipun saya sudah ya tidak apa-apa. Jam 5 ya oke, jam 5, jam 10 oke, jam 10. Hari ini oke, tangsi oke, saya oke sebenarnya ada masalah. Tapi kan saya tahu ini malaikat Jibril mesa malah kayak isyarat kayak iso kan gitu ya. Oke. Terakhir sekali Mas. Kalau Anda berjuang lama, ini KPK ini pintu saja menurut saya. Karena Anda harus akan melakukan perjuangan yang sangat kompleks, sangat menyeluruh dan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau Anda benar-benar kumpul di sini setiap 3 bulan sekali. Ya, 3 bulan sekali. Oh, belum tentu. Atau setiap bulan sekali. 3 bulan bisa ya. Oke. Kalau 3 bulan sekali jadi KC nanti. Saya kira harus ada yang dirumuskan dari teman-teman di sini. Saya kira ini bukan publik abstrak. Anda harus jadi konkret. Jadi kalau perlu KPK minta Anda tolong kasih 1-2 kalimat, Anda setorkan ke sini. Terus nanti ada tim yang di sini untuk merumuskan semuanya. Ini harus menjadi pintu masuk. Perjuangan Novel Baswedan, perjuangan para penyidik KPK, perjuangan kaum muda di KPK harus merupakan pelopor dari berubahnya Indonesia secara menyeluruh di masa depan. Kira-kira seperti itu. Dan itu harus didukung oleh Anda semua yang datang ke sini. Kalau tidak didukung oleh Anda juga tidak berani kita, kan gitu. Nah, saya kerjanya apa? Silakan ngomong sama saya. Saya nggak ngerti harus ngerjain apa. Saya ini generasi old di zaman now. Jadi saya sudah miskomunikasi, saya sudah nggak ngerti persis apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi saya mencintai Anda semua. Saya mencintai Republik Indonesia. Sudah diizinkan oleh diri saya untuk melakukan apa saja yang sifatnya kebaikan, kedamaian, kegembiraan, dan kelimpahan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun saya nyumbangnya cuma 1 titik, 2 titik, 1 cc, 2 cc, tapi I will do it because I love you all, seluruh Indonesia.